Salah satu yang harus diwaspadai dari kebijakan tarif dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah pengaruhnya terhadap investasi dan rupiah. Kita lihat pergerakan kurs yang bergejolak sejak Trump mengumumkan berlakuan tarif baru, di mana pada 31 Januari sebelum Trump mengumumkan perang tarif, posisi rupiah berada di 16.312 per 1 dolar. Namun setelah diumumkan, rupiah langsung terjun ke level 16.453. Kemudian rupiah kembali menguat setelah Trump mengumumkan menunda pemberlakuan tarif baru selama 30 hari khusus bagi Kanada dan Meksiko. Bukan hanya rupiah, pasar Indonesia juga merespons sama setelah pengumuman tarif baru Amerika. IHSG turun 1,11% dari 7.109 pada 31 Januari tersungkur ke level 7.030 pada Senin lalu. Sektor yang paling terkoreksi adalah kesehatan, barang baku, properti, hingga keuangan. Namun setelah Trump mengumumkan menunda tarif baru bagi Kanada dan Meksiko, IHSG kembali rebound pada 4 Februari ke angka 7.073. Meski demikian, kemarin IHSG ambles 2,12%, ditenggarai selain karena faktor global, laporan keuangan emiten plat merah yang di bawah ekspektasi, dan aksi jual asing yang masih deras menjadi penyebab utama. Saudara, perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok dan dampaknya ke ekonomi Indonesia lebih lengkap kita bahas bersama Head of Equity Research dan Chief Economist Bahana Sekuritas Putra Satria Sabiantoro. Mas Satria, selamat pagi. Pagi. Mas Satria, ini hitung-hitungan Anda terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok terhadap rupiah dan juga market di Indonesia seperti apa? Ya memang di kemarin itu pasar saham kita mengalami aksi jual asing yang sangat agresif ya. Jadi aksi jual asing itu 2 triliun rupiah yang sangat-sangat besar, salah satu yang terbesar tahun ini. Dan juga indeks harga saham gabungan kita turun 2%. Tapi memang dalam hal ini ada dua fenomena tarik-menarik global ya, antara faktor global seperti perang dagang dan faktor domestik. Tampaknya khusus untuk kemarin, faktor domestik itu lebih dominan karena indeks bursa saham regional cenderung stabil. Tidak ada sentimen spesifik tertentu yang menurunkan indeks saham secara global. Sepertinya memang laporan-laporan keuangan big caps atau blue chips, perusahaan-perusahaan di IHSG yang menjadi faktor penyebabnya dalamnya turunnya bursa saham kemarin. Kalau kita melihat berbanding terbalik dengan IHSG yang kemarin memang terperosok begitu ketika di pertengahan pekan ini saat Trump memutuskan untuk menunda perang tarif kepada Meksiko dan juga Kanada, ada rebound di rupiah begitu hingga kemarin tercatat seperti itu. Kemudian prediksi Anda hingga kapan kemudian kemungkinan ini rupiah akan di posisi yang sama? Ya, faktor rupiah juga tadi ada dua. Faktor global dan faktor domestik. Dua-duanya sepertinya masih akan memberikan tekanan bagi nilai tukar rupiah ke depan. Saya berikan contoh, Donald Trump itu menjadikan tarif itu bukan sebagai akhir satu kebijakan gitu loh. Itu hanya merupakan instrumen awal. Jadi intinya tarif yang diimplementasikan oleh Amerika Serikat bukan bertujuan untuk misalnya meningkatkan penerimaan negara. Tidak seperti itu. Jadi tarif itu digunakan untuk bernegosiasi untuk hal-hal lain yang lebih penting. Maka dari itu, Kanada dan Meksiko itu langsung tarifnya ditunda saat dua negara tersebut setuju untuk ada permintaan-permintaan spesifik. Misalnya mengenai deportasi imigran keluar dari Amerika Serikat. Nah, apa dampaknya bagi nilai tukar rupiah misalnya ya? Baru malam tadi, Menteri Keuangan dari Amerika Serikat menekankan bahwa kebijakan Amerika Serikat ke depannya adalah strong dollar policy. Jadi sepertinya mata uang dolar itu juga akan tetap kuat ke depan dan mungkin akan digunakan sebagai instrumen negosiasi selain dari tarif. Dan ini yang bisa menekan nilai tukar rupiah ke depannya. Baik. Mas Satria, ini terkait dengan IHSG, seperti tadi sempat kita bahas, ini bagaimana ada beberapa faktor domestik yang seperti Anda sebutkan, ada BUMN plat merah begitu yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian juga ada faktor kemarin pelambatan dari BPS begitu, pengumuman pelambatan ekonomi. Faktor apa lagi yang menyebabkan kemarin paling tidak ini IHSG anjlok di angka 2,12%?
Ya, ada data yang tidak koheren secara data makro dan dari sisi data mikro di laporan keuangan. Data makronya menunjukkan ekonomi kita baik-baik saja, tumbuh 5% di tengah ketidakpastian global, itu adalah sangat-sangat baik bagi perekonomian Indonesia. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat dan dirasakan juga oleh investor, dilihat oleh laporan keuangan, tidak seperti itu. Misalnya, perbankan yang biasanya menjadi denyut nadi perekonomian di seluruh negara, itu perbankan kita mulai mengalami perlambatan secara pertumbuhan earnings atau profitnya. Biasanya misalnya yang baru keluar kemarin, saham yang paling dalam turunnya adalah Bank Mandiri, karena Bank Mandiri diekspektasikan itu akan mengalami perlambatan pertumbuhan profit yang biasanya di atas 10% double digit, itu kemungkinan besar itu diekspektasikan hanya single digit percentage Baik, untuk tahun ini. baik. Yang Anda lihat seperti itu, bagaimana apakah faktor dari domestik ini tadi disebutkan bahwa ada pengumuman terkait dengan laporan keuangan Bank Mandiri begitu. Adakah catatan lainnya terkait dengan pemerintah seperti kemarin perlambatan ekonomi? Ya, ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa ini sinyalnya dari laporan keuangan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan di IHSG ini tidak begitu baik. Itu loh. Lagi-lagi investor di saham, itu loh, investor di pasar modal selalu bersifat forward looking. Jadi yang dilihat ini Hmm, adalah outlook 2025 nih. Jadi kalau dilihat, oh ini outlooknya kurang begitu bagus, mereka melakukan aksi jual saham, indeks saham pun turun. Dan perlu diingat, saham itu adalah aset yang sangat berorientasi pada pertumbuhan, growth sensitive assets. Jadi saat pertumbuhannya sedang baik, biasanya sahamnya itu pasti naik. Saat pertumbuhannya itu diekspektasikan tidak terlalu bagus, maka indeks bursa saham juga akan turun. Saya kira yang terlihat di pasar saham khususnya dalam 2 bulan terakhir, ini memang mengekspektasikan bahwa pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia akan mengalami perlambatan untuk tahun ini. baik, berarti memang prediksinya memang kalau kita melihat laporan keuangan sejumlah bank-bank besar di Indonesia, ini tidak menutup kemungkinan ada pelambatan terkait dengan di pasar saham gitu karena laporannya profitnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Terima kasih Putra Satria Sabiantoro atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Selamat pagi.